Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Saya mengingatkan lagi untuk pemirsa yang belum sahur, ayo, mumpung masih ada waktu, mumpung belum imsak, mumpung belum azan subuh, ayo, hidangan masih banyak ini, silakan sahur. Dan kita masih menemani Anda di indahnya Ramadan bersama Uwas dan juga Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Saya tanya lagi, siapa ini yang mau nanya, oke? Wah, saya ke bawah dulu Habib. Ada, Masya Allah ini sahabat kita yang mau mengajukan pertanyaan. Boleh silakan berdiri? Oke, silakan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Lobus Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz Habib, nama saya Fajar Rehan Harahap. Saya dari kampus Universitas Cendekia Abditama. Yang ingin saya tanyakan itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ujian kepada hambanya itu terus menerus ya. Akan tapi ketika satu masalah belum teratasi, ditambah lagi masalahnya. Bagaimana seorang hamba itu bisa tumbuh dalam hatinya itu keikhlasan ketika dalam menghadapi masalah tersebut. Mungkin itu ya Ustadz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesulitan dan ujian yang bertubi-tubi, Uwas. Bagaimana kita mengatasinya? Fadal, Uwas. Ismah li sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, saya percaya pada Allah, wahum la yuftanun, lalu kemudian mereka tidak diuji. Yuftanun diambil dari 3 huruf, fa, ta, na, fitnah. Fitnah itu berasal dari kata membakar. Jadi kalau kita gali tanah di belakang rumah, kita menemukan ada batu hitam, kita ragu ini batu emas atau besi, maka caranya kita bakar dulu. Kita nyalakan api, kita masukkan. Kalau menyala setelah itu dia meleleh, berarti dia emas, bawa pulang. Tapi kalau udah dibakar 1 harian hitam, cuman batu gilingan, di rumah juga ada. Jadi ujian itu senantiasa diberikan Allah untuk melihat apakah Allah nggak tahu mana emas, mana batu. Allah tahu. Cuman Allah mau kasih tahu kamu ini emas. Maka kamu layak masuk ke dalam istana. Kalau cuman batu, kamu di taman aja. Jadi sebenarnya Allah cuman mau ngasih tahu, oh kamu inilah masuk dalam golongan yang diundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, kembali engkau, tempatmu di sini bukan di sana. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa tadi Mas, kalau masih ingat pesan Habib? Ridha. Radiyatan, ridha, menerima ketetapan Allah. Mardiyah, diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, man lam yarda biqadai, siapa yang tidak ridha menerima ketetapanku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kalau saya pribadi dalam kehidupan saya, apa yang saya alami itu membuat sujud lebih lama, hati lebih lembut. Tapi ketika kita sedang tidak ada ujian, kita merasa saya yang paling hebat, aku. Sebenarnya Allah buat itu menghilangkan keakuan, keegoan. Di saat sedang diuji kita selalu berkata, ya Allah, pergilah ke rumah sakit. Di rumah sakit semuanya, ya Allah. Tapi begitu sehat, jadi Allah sayang sama kita. Makanya hubungan kita dengan Allah itu 2 saja. Yang pertama husnuzan, ana inda husni zanni abdi bi. Yang kedua ridha. Makanya sebelum matahari terbit kita udah katakan ridha, raditu billahi rabba. Nanti ketika kita semua masuk surga insyaallah. Amin. Amin. Setelah semua dapat, adik-adik dengan bidadari-bidadarinya insyaallah. Lalu setelah itu Allah tanya, madza turidun? Hai penghuni surga, kau mau apa? Penghuni surga mengatakan, semua kami sudah dapat ya Allah, tapi kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima ketetapanku. Makanya selalu kita minta antara rukun yamani dengan hajar aswad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena kalau dapat ridha pasti dapat surga. Tapi kalau dapat surga belum tentu dapat ridha. Jadi orang tidak pernah mengeluh tentang apa yang diberikan Allah padanya, karena dia tidak melihat pemberiannya, tapi yang dilihat siapa yang memberikannya. Itulah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian. Masya Allah, kalau bisa dianalogikan bagaimana kita meraih hati orang tua, kalau orang tua kita itu cinta, udah ridho, maka apapun akan diberikannya begitu Mas ya. Masya Allah, berikutnya saya ke siapa lagi nih? Siapa yang mau nanya? Silakan. Oke, yang dekat aja dulu deh, silakan. Boleh berdiri langsung nanti akan dijawab oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Kamil Artanti dari Universitas Cendekia Abditama. Habib, Ustadz, saya izin bertanya. Seperti yang sering kita dengar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberi ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Ini saya ingin bertanya, seorang hamba bisa dikatakan ridho, ikhlas dengan ujian yang telah Allah berikan itu bisa dilihat dari mana? Karena saya sendiri pun kadang ketika diberi ujian oleh Allah, kadang saya harus ikhlas. Tapi mungkin setan melewat pikiran saya, kenapa harus begini, harus begitu. Ketika saat itu, apakah saya sudah dikatakan ikhlas atau belum? Cukup mungkin segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pertanyaan yang sangat bagus sekali Habib. Fadal Luar Habib. biasa pertanyaannya, izin Ustaz. Subhanallah. Tadi mengatakan sudah ridho atau belum, ikhlas apa belum? Ini luar biasa, subhanallah. Kita ini manusia, beda dengan makhluk yang lain. Manusia kemuliaannya itu adalah dengan akal kita. Makanya Al-Quran selalu mengatakan, afala ta'gilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Apakah kalian tidak berpikir? Dan seterusnya. Kenapa? Ketika kita diuji oleh Allah, kita harus berpikir, ujiannya berapa sih? Kita disuruh ini, masalah susah belajar, susah bekerja, susah ini, kena sakit. Kita disuruh berpikir, berapa lama Allah memberikan nikmat kepada kita. Apakah kita tidak berpikir itu? Makanya tadi dikatakan kalau ridho orang tua. Kenapa digabungkan dengan orang tua? Supaya kita berpikir. Karena kita kadang dimarahin sama orang tua, tidak dikasih uang, sama orang tua, tidak dikasih izin, marah kita. Sampai kadang-kadang ada yang lari. Kita lupa dari mulai kita di perut ibu sudah diberi berapa itu oleh ibu dan ayah. Dinanti-nanti sudah disayang, di perut masih di dalam perut sudah dipegang-pegang, subhanallah, ibunya sakit, nggak pernah ibunya nebuk, ini gara-gara kamu. Malah justru disayang, itu baru ibu, ayah. Pikirkan malam mau beri nama, ya Allah nama siapa ya? Pas apa tidak, hurufnya bagaimana, subhanallah, sayangnya ibu dan ayah luar biasa. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh, sayangnya kepada kita. Sudah sebelum kita ada, sudah disiapkan dunia, sudah disiapkan air, sudah disiapkan langit, semuanya kebutuhan kita sudah disiapkan oleh Allah, kita belum diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan, kita di dalam perut ibu, subhanallah disiapkan dalam rahim segala-gala kebutuhan kita. Subhanallah Allah. Makanya kita kalau diuji sedikit, setahun, 2 tahun, seumur hidup sakit. Itu masih tidak ada bandingannya kalau dengan nikmatnya Allah Jalla Jalaluh yang diberikan kepada kita. Makanya kita disuruh, afala ta'gilun. Kalian punya akal? Apakah tidak berpikir? Berpikir Allah sayangnya kepada Anda luar biasa. Sampai pernah Rasulullah menggambarkan kasih sayang Allah ketika dalam salah satu peperangan, Rasulullah di situ setelah perang dulu kan face to face. Dekat. Ada seorang ibu-ibu lari dengan pakaiannya yang compang-camping mencari anakku. Rasulullah memberikan pelajaran taklim di mana saja Rasulullah. Ketika itu berbicara kepada para sahabat Nabi, wahai sahabatku, apakah tahu kalian ini seorang ibu lagi apa? Iya, lagi mencari anaknya ya Rasulullah. Kayaknya kok pakaiannya begitu. Itulah sayangnya ibu luar biasa. Tidak peduli, tidak malu, tidak ini, karena semua demi anak. Kata Rasulullah apa? Wallahi lallahu ahabbu ilaikum min hadhihi bihada biwaladiha. Katanya demi Allah, Allah itu mencintai kalian lebih daripada ibu ini kepada anaknya. Subhanallah, luar biasa. Baik. Makanya kita harus tafakur, itu adalah caranya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ikhlas. Amin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Habib Ahmad Al-Kaf. Rasanya tidak cukup waktu panjang untuk membahas tema yang sangat indah ini. Tapi kita akan lanjutkan lagi dengan para mahasiswa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sesaat lagi tetaplah di Indahnya Ramadan.
Silakan. Tapi kalau mulutnya aja mengatakan astagfirullah tapi perbuatan haram terus dia lakukan, dia kal mustahzi. Dia orang yang sedang mengejek-ejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala.